Untuk latar belakang, CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah konsep yang menempatkan tanggung jawab perusahaan tidak hanya pada aspek ekonomi, tetapi juga pada sosial dan lingkungan. Untuk rumusan masalah dalam makalah ini, yang pertama, apa definisi dan konsep dasar dari CSR? Yang kedua, bagaimana implementasi CSR dalam praktik bisnis? Yang ketiga, apa saja dampak positif dan tantangan dalam pelaksanaan CSR? Lalu adapun tujuan penelitian ini, yang pertama, menjelaskan konsep dasar dalam tujuan CSR. Yang kedua, mengidentifikasi bentuk implementasi CSR di perusahaan. Yang ketiga, menganalisis dampak dan tantangan dari penerapan CSR. Adapun manfaat penelitian dalam makalah ini, yang pertama, menambah wawasan dan pengetahuan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan analisis. Lalu ada pengertian dari CSR sendiri. Menurut WBCSD, CSR adalah komitmen perusahaan untuk berperilaku etis, berkontribusi pada pembangunan ekonomi, serta meningkatkan kualitas hidup karyawan, keluarga mereka, komunitas lokal, dan masyarakat secara keseluruhan. Adapun tiga pilar utama CSR, yang pertama ada ekonomi, yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi perusahaan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat. Yang kedua ada sosial, memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan sosial. Yang ketiga ada lingkungan, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Lalu ada teori yang mendukung CSR. Yang pertama, teori pemangku kepentingan, yaitu teori yang menyatakan bahwa perusahaan harus memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat, termasuk karyawan, pelanggan, pemasok, masyarakat, dan lingkungan. Yang kedua ada triple bottom line. Konsep ini menekankan bahwa keberhasilan perusahaan tidak hanya dapat diukur dari keuntungan ekonomi, tetapi juga dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Bentuk-bentuk corporate social responsibility. Yang pertama, kegiatan sosial, seperti donasi untuk kegiatan amal, yaitu program pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan keterampilan kerja. Yang kedua, kepedulian lingkungan, seperti pengurangan emisi karbon, yaitu penggunaan energi terbarukan dan pengelolaan limbah. Yang ketiga, pengembangan sumber daya manusia, seperti memberikan pelatihan bagi karyawan, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan keselamatan kerja. Selanjutnya, contoh implementasi corporate social responsibility di Indonesia. Yang pertama, PT Unilever Indonesia. Program Unilever Sustain Living Plan fokus pada pengurangan limbah plastik, peningkatan kesehatan masyarakat, dan pemberdayaan petani lokal. Yang kedua, PT Astra International. Program Corporate Social Responsibility-nya meliputi pendidikan melalui Astra untuk Indonesia Cerdas dan program lingkungan seperti konservasi keanekaragaman hayati. Jelaskan dampak positif CSR. Yang pertama bagi perusahaan, yaitu meningkatkan reputasi perusahaan, membuka peluang pasar baru melalui kepercayaan konsumen. Terus yang kedua, bagi masyarakat, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat, penyediaan fasilitas umum seperti sekolah dan klinik. Terus yang ketiga, yaitu bagi lingkungan, mengurangi kerusakan lingkungan, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan. Terus di sini ada yang namanya tantangan dalam pelaksanaan CSR. Yang pertama, bagi biaya yang tinggi, implementasi program CSR memerlukan dana besar yang terkadang dianggap sebagai beban oleh perusahaan kecil. Terus yang kedua, yaitu kurangnya pemahaman. Tidak semua perusahaan memahami pentingnya CSR, terutama perusahaan di negara berkembang. Terus ada yang ketiga, monitoring dan evaluasi, kesulitan dalam mengukur dampak nyata dari program CSR. Kesimpulan, CSR merupakan bagian integral dari keberlanjutan bisnis yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan,
tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Implementasi CSR yang baik dapat meningkatkan reputasi perusahaan sekaligus memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. 5.2 saran. 1. Perusahaan perlu menjadikan CSR sebagai bagian dari strategi bisnis, bukan sekedar program tambahan. Yang kedua, pemerintah dan lembaga terkait sebaiknya memberikan insentif bagi perusahaan yang aktif melaksanakan CSR. Ketiga, diperlukan kolaborasi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat untuk memastikan pelaksanaan CSR yang efektif dan berkelanjutan.